أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مسوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Masaluhum, perumpamaan mereka, kamasali, seperti perumpamaan alladzina stauqada, orang-orang yang menyalakan an-naro, api. Falamma, maka tatkala api itu menerangi ma haulahu, apa yang di sekitarnya, zaballahu binurhim, Allah melenyapkan cahaya mereka. Wa tarakahum, dan dia membiarkan mereka fi dzulumatin, di dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak dapat melihat. Sumum, tuli, bukmun, bisu, umyum, buta, fahum, sehingga mereka la yarji'un, tidak akan mereka kembali. Ataupun kasayibim, seperti hujan lebat, minas samai, dari langit, fihi, pada hujan itu, zulumat, disertai kegelapan, wara'dun, dan guluh, wabarkun, dan kilat. Ya ja'aluna, mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adanihim, ke dalam telinga-telinga mereka, minas sawaiki, untuk menghindar dari suara petir, hadarul maut, karena takut mati. Wallahu, dan Allah, muhitum, meliputi bil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Yakadul barku, hampir saja kilat, yahtofu, menyambar, absarahum, penglihatan mereka. Ulama, setiap kali adoa, kilat itu menerangi, lahum, kepada mereka, masau, mereka berjalan fihi, di dalamnya. Wa idza, dan jika atlama, gelap melanda, alaihim, pada mereka, qamu, mereka berhenti. Walau, dan sekiranya sya'allah, Allah berkehendak, ladhaba bisyam'ihim, niscaya dia lenyapkan pendengaran mereka, wabsarihim, dan penglihatan mereka,
Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Ya ayuhan nasu ubudu, wahai manusia, kalian sembahlah Rabbukum, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, Dia yang telah menjadikan kalian, waladina min qablikum, dan orang-orang yang dari sebelum kalian, la'allakum, agar kalian tattaqun, kalian bertakwa. Alladzi ja'ala, Dia yang telah menjadikan lakum, bagi kalian, ardo, bumi, firosa, sebagai hamparan, wassama'a, dan langit, bina'a, sebagai atap. Wa anzala, dan Dia telah menurunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, air hujan. Wa akhraja, maka Dia keluarkan bihi, dengannya, minas samaroti, dari buah-buahan, rizqo, sebagai rezeki, lakum, bagi kalian. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan, lillahi, bagi Allah, andada, tandingan-tandingan. Wa antum, sedangkan kalian adalah ta'lamun, kalian mengetahui. Wa in kuntum, dan jika kalian berada, fi roibim, dalam keraguan, mimma nazalna, dari apa yang telah kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami Muhammad, fa'tu, maka datangkanlah, bisuratin, dengan satu surat, mim mislihi, dari semisalnya. Wad'u, dan ajaklah, aku, pendukung-pendukung kalian, min dunillahi, dari selain Allah, in kuntum shodiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak dapat melakukannya, walan taf'alu, dan pasti kalian tidak dapat melakukannya, fattaku, maka takutlah kalian, annaro, api, allati waquduha, yang bahan bakarnya annasu, adalah manusia, wal hijarah, dan bebatuan, uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Di dalam tafsir At-Tabari, lafaz as-saibu sinonim dengan al-qatlu, al-ghaisu, yang semuanya mempunyai arti yang sama, yaitu hujan. Melalui perumpamaan hujan, ayat ini memperjelas ciri orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam padahal mereka tetap tenggelam dalam kekafiran. Menurut At-Tabari, hujan adalah gambaran umum keimanan orang-orang munafik. Mereka secara zahir mengaku beriman, padahal hati mereka mendustakan. Suasana gelap saat hujan terjadi adalah ibarat kesesatan mereka yang bersumber dari kebutaan dan kebodohan mereka. Secercah cahaya kilat adalah ibarat cahaya keimanan mereka yang hanya sekelebat. Sedangkan takutnya mereka terhadap suara petir dengan menutup jari jemari mereka ke telinga adalah ibarat ketakutan atau paranoid mereka yang disebabkan hati mereka lemah akibat penyakit ragu. Mereka ragu apakah ancaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu benar atau tidak. Mereka khawatir bila ternyata ancaman itu bohong. Namun mereka juga takut jangan-jangan ancaman yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Bahwa siksa Allah akan turun di halaman rumah mereka. Akan tetapi, walaupun orang-orang munafik di dunia ini pandai bersandiwara, menyembunyikan kekafirannya, Allah tetap meliputi mereka. Wallahu muhitum bil kafirin. Adapun makna Allah meliputi mereka menurut Mujahid dan Ibnu Abbas adalah bahwa Allah SWT akan menyiksa dan mengumpulkan mereka seluruhnya di neraka jahanam. Tafsir At-Tabari jilid 1 terbitan tahun 2001 halaman 373 sampai dengan 378. Sedangkan tafsir Ibnu Katsir menjelaskan dalam ayat ini Allah SWT memberikan perumpamaan lain untuk orang munafik. Berawal dari keraguan mereka akan kebenaran yang hakiki, mereka pun digiring ke dalam kesesatan. Hal ini yang menyebabkan hati mereka selalu diliputi rasa takut, khawatir, dan ragu-ragu. Menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, kata as-saibu dalam ayat ini bermakna hujan lebat. Pendapat yang sama dikemukakan
Abu Aliyah, Mujahid, Said bin Jubair, Hasan al-Basri, Qatadah, Atiyah, Al-Aufi, Atta al-Qusarani, As-Saidi, dan Rabi bin Anas. Sementara itu, Dahak mengartikannya sebagai mendung. Pendapat pertama merupakan pendapat yang lebih masyhur di kalangan ulama ahli tafsir. Ayat ini bisa juga berarti hujan lebat yang turun dalam kegelapan. Perempuan ini bukan hanya berwujud hujan lebat, melainkan hujan lebat yang disertai dengan kegelapan, petir, dan kilat. Dalam keadaan genting seperti ini, hati mereka diliputi rasa takut dan gemetar, serta takut akan kematian. Bahkan mereka menutup telinga karena gelegar suara petir yang bersaut-sautan. Kilatan-kilatan yang disertai hujan ini semakin membuat mereka panik. Begitulah yang terjadi jika Allah berkehendak. Ada seorang pun yang bisa menghalangi kehendaknya. Al-Misbah, Al-Munir, fi Tahzib, Tafsir Ibnu Katsir, terbitan tahun 1999, halaman 32 sampai dengan halaman 33. Asbabul Nuzul, Quran Surat Al-Baqarah ayat 19, dari Abdullah Ibnu Abbas dan Abdullah Ibnu Mas'ud, diceritakan bahwa ada segolongan kaum munafik yang telah masuk Islam setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Keadaan mereka seperti seorang yang terjebak dalam kegelapan. Lalu mereka berusaha mencari pencahayaan dengan menyalakan api. Akan tetapi setiap kali dia menyalakannya, api itu padam. Perempuan mereka juga seperti orang yang ditimpa hujan lebat, yang disertai kilat, petir, dan guruh. Mereka pun berusaha berlindung karena takut bahaya menimpa. Perempuan ini selaras dengan tabiat mereka, yaitu suatu ketika mereka syirik, kemudian mereka beriman, kemudian kembali sesat dan kafir. Mereka berada dalam kesamaran antara halal dan haram, antara yang baik dan yang buruk. Dua perempuan ini menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan terungkap perbuatan nifaknya. Kasana pengetahuan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 19, menahan diri dari kemunafikan. Seorang yang memiliki sifat munafik adalah orang yang bermuka dua dan orang yang sombong dengan kehendak Allah. Mukmin sejati akan mampu mengetahui tabiat seperti itu. Kenyataan menjelaskan bahwa para rasul Allah diberi pengetahuan yang ditanamkan dalam diri mereka oleh Allah. Mereka mampu mengenali dan mengetahui orang-orang munafik yang menyembunyikan apa yang sebenarnya dipikirkan dengan sikap munafik, serta menampilkan jati diri yang berbeda dari sebenarnya. Orang-orang munafik menunjukkan kemampuan bicara dan penampilannya. Meskipun orang-orang seperti ini tidak dapat dikenali oleh mukmin sejati, Allah mengetahui kepura-puraan dan ketidaktulusannya. Dia Maha mendengar setiap ucapan dan kata-kata dia. Dia Maha mendengar setiap ucapan dan kata-kata. Dan Dia Maha melihat setiap tingkah lakunya. Allah menjelaskan lebih lanjut tentang pengetahuannya ini dalam firman-Nya. Oleh karena itulah, seseorang seharusnya tidak mendengarkan hasutan nafsunya. Ia seharusnya mensucikan diri dari segala macam sifat dan pemikiran yang mengarah pada kemunafikan untuk memperoleh keikhlasan. Harun Yahya judulnya keikhlasan dalam Telaah Al-Quran, terbitan tahun 2003. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.